Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Ikfi Khaulita MPDI serta teman-teman dari PAI kelas 5A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan dan terhindar dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkanlah kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Misriana Rohmatin, yang kedua ada Nida Lailatul Najlah, yang ketiga ada Widya Apriliani, dan yang terakhir ada Muhammad Zainuri Fauzi. Pada kesempatan hari ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami berupa presentasi yang bertema Media Pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 sampai kelas 3. Baik, sekarang kita memasuki kepada pembahasan media pembelajaran Quran Hadis kelas 1. Namun sebelumnya, kami sampaikan bahwa model pembelajaran yang kita gunakan adalah luring atau offline. Di materi pembahasan kelas 1 terdapat beberapa pembahasan. Bab pertama mengenal huruf hijaiyah yang pertama, bab kedua surah Al-Fatihah, bab ketiga surah An-Nas, bab keempat surah Al-Falaq, bab kelima surah Al-Ikhlas, bab keenam mengenal huruf hijaiyah yang kedua, bab ketujuh surah Al-Lahab, bab ke-8 surah An-Nasr, bab ke-9 surah Al-Quraish, dan yang terakhir bab 10 hadis tentang kebersihan. Selanjutnya, media yang kami gunakan adalah media ular tangga. Mengapa kita menggunakan media ular tangga? Karena kita menganggap bahwa media ular tangga ini merupakan sebuah media pembelajaran yang efektif, seru, inovatif, dan yang membuat anak itu termotivasi untuk belajar. Jadi, pada saat kita melakukan permainan ular tangga pada umumnya, namun sebelumnya kita bekali dulu anak peserta didik itu dengan materi-materi yang terkait di kelas 1. Kemudian kita uji atau kita tes dalam permainan ular tangga. Cara bermainnya sangat mudah. Jadi pada umumnya dengan bermain ular tangga pada umumnya, setiap nomor tertentu dalam permainan ular tangga nantinya ada sebuah lencana yang dimana maksud lencana tersebut adalah kartu kesempatan dalam permainan ular tangga. Jadi siswa itu nantinya akan menggoncang dadu, dapat berapakah siswa itu, nomor urut berapa, harus berapa langkah dia berjalan. Kemudian jika siswa tersebut berhenti di tepat pada satu kotak yang isinya lencana, maka siswa diminta untuk mengambil kartu kesempatan yang isinya adalah uji-uji. Ya, jadi isinya adalah soal-soal yang menguji kemampuan peserta didik apakah ia sudah sampai pada pemahaman tersebut atau belum. Jadi ada beberapa kartu kesempatan. Di sini kelompok kami menggunakan 4 kartu kesempatan. Yang pertama ada di sini kami menggunakan 8 kartu kesempatan. Yang pertama ada membaca dan menulis huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua ada membaca surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Kemudian yang ketiga ada membaca surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang keempat ada membaca
ayat yang nantinya ayat itu ditentukan. Ayat itu nanti ditentukan di dalam kartu kesempatan itu ada potongan ayat. Nah, ayat itu nanti peserta didik diminta untuk membaca. Apakah peserta didik nantinya akan paham atau belum. Kemudian selanjutnya ada membaca dan menulis huruf hijaiyah lagi. Kemudian ada membaca surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5. Selanjutnya ada membaca surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 dan membaca surah Al-Quraish ayat 1 sampai 3. Itu merupakan isi kartu kesempatan yang kelompok kami sediakan bagi peserta didik yang nanti kebetulan berhenti di salah satu kotak yang berisi rencana yang mengharuskan siswa untuk mengambil kartu kesempatan tersebut. Dalam setiap media pembelajaran yang akan digunakan, siapapun itu tentunya akan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Begitupun juga dengan media pembelajaran yang kami pilih, yaitu media pembelajaran ular tangga ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu media ular tangga ini sangat efektif untuk mengulang atau mereview pelajaran yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah penggunaan media permainan ular tangga dapat merangsang anak belajar memecahkan masalah sederhana tanpa disadari oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga, anak berlatih sabar menunggu giliran, terus meningkatkan perkembangan motorik anak sebab permainan ini melibatkan fisik anak secara langsung. Jadi itulah merupakan beberapa keuntungan dari media permainan ular tangga ini. Dan kekurangannya adalah yang pertama, media ular tangga ini hanya bisa digunakan untuk model pembelajaran offline atau luring saja. Jadi untuk online masih belum bisa karena akan susah diimplementasikannya. Kemudian yang kedua, permainan ini membutuhkan tempat yang luas agar lebih leluasa saat melakukan permainan ini. Kemudian yang ketiga, media ini tidak cocok digunakan untuk kelas dengan jumlah siswa yang besar. Jadi itulah beberapa kekurangan dari media pembelajaran berupa permainan ular tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Zainuri Fauzi. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari media ular tangga. Yang pertama, hal yang harus kita siapkan yaitu ular tangganya. Seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dan ular tangga ini di setiap nomor tertentu itu terdapat gambar lencana atau seperti ini. Ada gambar lencana, ada di nomor 5, lalu ada di nomor 18, ada lagi di nomor 29 dan seterusnya. Nah, gunanya apa? Lencana ini gunanya semisal jika siswa tersebut berhenti di nomor yang terdapat lencananya, maka dia akan mendapatkan suatu kartu kesempatan yang di dalamnya itu terdapat perintah-perintah yang sebelumnya sudah dijelaskan. Maksudnya ada materi-materi di sini yang sebelumnya sudah dijelaskan. Seperti ini kartu kesempatannya. Baik, selanjutnya bahan yang selanjutnya yaitu dadunya seperti ini. Jadinya berjumlah 6 sisi ya, dari 1, 2, terus ada 3, lalu ada 4, 5 dan 6. Selanjutnya yaitu pion atau bahasa Jawanya biasanya itu gaconya buat anak-anak nanti. Nah, sebelum kita memulai permainan ular tangganya, kita harus
memberitahukan atau menjelaskan kepada anak-anak tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam permainan ini. Misalkan yang pertama, kita harus memulai permainannya itu dengan berurutan. Jadi semisal yang pertama, yang dapat giliran pertama itu namanya Putra, yang kedua ada Dimas, yang ketiga ada Riko misal. Nah, itu yang urutannya akan seperti itu terus. Jadi tidak boleh meloncati temannya. Jadi di sini kita mengajarkan untuk bersabar dan menunggu giliran. Baik, jadi misal kita mulai dengan dadunya. Misal di sini menunjukkan angka 5. Otomatis ini akan bergerak dari angka 1 ya. Bergerak dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di angka 5 ini terdapat gambar lencana. Yang mereka akan mendapatkan kartu kesempatan. Baik, nomor 5 ini mendapatkan perintah buat membaca dan menulis huruf hijaiyah seperti ini. Nah, selanjutnya, giliran selanjutnya dan seterusnya. Jadi misal mereka berhenti lagi di nomor yang ke-18, mereka akan mendapatkan kartu kesempatan lagi di kartu kesempatan yang bernomor 18. Baik, di sini mereka juga nggak selalu terus-terusan berurutan terus sampai ke atas, karena di sini juga ada rintangannya. Mereka bisa naik ke atas kalau mereka mendapatkan posisi mereka ada di bawah tangga, mereka bisa naik ke atas. Ataupun semisal mereka ada di nomor yang ada ularnya, ada kepala ular, maka mereka akan kemakan dan turun ke bawah. Dan di bawah ini sudah dijemput dengan gambar lencana yang mereka nanti akan mendapatkan kartu kesempatan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini fleksibel aja ya. Ini fleksibel aja, mau dikasih berapa nomor fleksibel tergantung sama gurunya masing-masing. Ataupun juga sebenarnya media ini bisa digunakan untuk berbagai materi. Karena kartu kesempatan ini bisa diisi bermacam-macam materi sesuai dengan kebutuhan. Baik, mungkin seperti itu penjelasan dari penggunaan permainan ular tangga ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Apriliani akan menjelaskan terkait media pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 2 MI. Yang pertama itu tentang materi pembahasannya. Untuk semester 1 bab 1 itu tentang aku bisa menulis huruf-huruf hijaiyah secara terpisah. Bab 2-nya aku bisa menulis huruf-huruf hijaiyah sambung. Bab 3 aku bisa membaca bacaan gunah. Bab 4 aku senang membaca Al-Quran. Bab 5 aku hafal surat Al-Kautsar. Bab 6 aku hafal surat Al-Kafirun. Untuk semester 2-nya bab 7 aku bisa membaca bacaan Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Untuk bab 8 aku hormat kepada orang tuaku. Bab 9 aku hafal surat Al-Maun. Bab 10 aku hafal surat Al-Fil. Bab 11 aku hafal surat Al-Qadar.
Bab 12, aku hafal surat Al-Asr. Untuk mode pembelajarannya kita menggunakan daring, yaitu melalui media sosial WhatsApp berupa audio dan visual. Pada saat menggunakan media pembelajaran WhatsApp itu, biasanya guru memberikan materi atau tugas berupa audio atau visual melalui grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp ini biasanya merupakan grup yang berisi para orang tua siswa, karena untuk kelas 1 sampai 3 MI itu rata-rata belum mempunyai HP pribadi. Nah, agar para siswanya aktif, seorang guru itu biasanya memberikan motivasi agar siswanya aktif atau mengerjakan tugas terlebih dahulu. Nah, media pembelajaran WhatsApp ini dianggap mudah dan praktis karena selain bisa mengirim audio dan gambar, juga bisa mengirim dokumen dan video. Kelebihan media pembelajaran WhatsApp ini yang pertama, mudah dalam penggunaannya, efisien waktu dan tempat, serta guru dan siswa bisa mengirim file, gambar, atau foto. Nah, yang kedua itu guru dan siswa bisa dengan mudah mengulang materi pembelajaran melalui HP dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga itu keterlibatan orang tua lebih tinggi dalam mendampingi belajar siswa. Biasanya orang tua yang semulanya jarang terlibat, nantinya di dalam grup WhatsApp tersebut orang tua akan lebih aktif dan sering terlibat. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, guru tidak tahu apakah siswa sudah paham atau belum terkait materi yang diberikan. Yang kedua, kurang bisa mengukur kompetensi siswa karena bisa saja pekerjaan siswa itu dikerjakan oleh orang tuanya. Yang ketiga, terkendala dalam sinyal yang biasanya menghambat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan membahas media pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 MI. Di dalam kelas 3 materi pembahasannya yaitu bab pertama, mari belajar hadis, keutamaan sholat berjamaah. Bab kedua, mari belajar surah Al-Humazah. Bab ketiga, mari belajar surah At-Takasur. Bab keempat, mari belajar surah Az-Zalzalah. Bab kelima, mari belajar Qalqalah. Bab keenam, mari belajar surah Al-Fatihah. Bab ketujuh, mari belajar surah Al-Ikhlas. Bab 8, mari menjalin persaudaraan. Bab 9, mari belajar Al-Quran surah Al-Qari'ah. Dan yang terakhir bab 10, mari belajar surah At-Tin. Mode pembelajaran yang akan digunakan adalah pembelajaran daring. Menggunakan media sosial YouTube. Nah, mengapa menggunakan media sosial berupa YouTube? Karena pada saat menyampaikan materi itu, YouTube merupakan media yang mudah diakses oleh semua orang, termasuk anak-anak. Selain itu, kebanyakan anak usia kelas 3 MI merupakan masa-masa yang aktif mengenal YouTube. Nah, biasanya pada saat menyampaikan materi itu, guru akan memberikan sebuah video animasi yang dapat menarik perhatian siswa untuk melihat materi tersebut. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan media pembelajaran dari YouTube. Nah, yang pertama itu dapat dilihat secara berulang-ulang dan praktis serta lengkap dan mudah digunakan oleh semua kalangan.
Nah, yang kedua itu bersifat efektif. Karena kemudahannya, media YouTube memungkinkan siswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, YouTube juga bisa digunakan sebagai wadah untuk mengembangkan imajinasi dan meningkatkan kreativitas siswa. Adapun untuk kekurangan media pembelajaran YouTube itu, yang pertama, memakan lebih banyak kuota dan jaringan harus stabil. Yang kedua, tidak cocok digunakan untuk metode belajar model diskusi. Yang ketiga, terdapat banyak video-video hoaks yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak-anak. Nah, untuk melihat seperti apa model pembelajarannya, mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum belajar kita mulai, jangan lupa baca doa dulu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling sering kita baca, baik ketika sholat maupun berdoa. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka atau disebut dengan Ummul Quran, sesuai dengan namanya Al-Fatihah yang berarti pembuka. Sekian presentasi dari kami. Mohon koreksinya. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.